Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami dari KPPJ Kabupaten Pati. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam pengadaan. Baiklah, perkenalkan, saya adalah Ivan Aji, dan di samping saya sudah ada Mas Didit. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Mas Ivan. Baik juga. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja mengenai penyusunan HPS. Jadi dalam pengadaan barang dan jasa, HPS itu merupakan salah satu kunci. Jadi mungkin nanti akan bisa dijelaskan lebih rincinya mengenai apa sih HPS itu, Mas? Oke, terima kasih Mas Ivan. Dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah ada beberapa tahapan yang mesti dilaksanakan, dimulai dari perencanaan pengadaan, proses pemilihan penyedia, kemudian dilanjutkan dengan proses pelaksanaannya. Keberhasilan dari proses itu diawali dengan perencanaan yang baik. Dalam perencanaan ada beberapa hal yang harus ditetapkan, diantaranya spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, perhitungan harga perkiraan sendiri atau HPS yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang diinginkan. Jadi HPS adalah perkiraan biaya atas pekerjaan barang jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya apa sih, Mas, tujuan dari ditetapkannya nilai HPS? Penyusunan dan penetapan HPS bertujuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan kewajaran harga satuan sebagai dasar untuk menetapkan batasan tertinggi harga penawaran yang sah, dan juga sebagai dasar menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawar yang kurang dari 80% dari nilai HPS. Dalam penyusunan HPS itu data atau informasi apa saja sih, Mas, yang dibutuhkan? Oke, data informasi yang digunakan dalam menyusun HPS antara lain pertama, harga pasar setempat, yaitu harga barang atau jasa di lokasi barang jasa itu diproduksi, dikerjakan, diserahkan menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia. Kemudian informasi biaya atau harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh KLPD atau oleh asosiasi. Contohnya oleh KLPD Keputusan Menteri PUPR nomor 524 tahun 2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksi, dan juga dari asosiasi besaran biaya personel atau standar remunerasi dari Ikindo. Yang ketiga, daftar harga biaya setelah dikurangi diskon apabila ada, ya Mas, yang dikeluarkan oleh pabrikan, distributor, agen dengan memperhatikan masa berlakunya potongan harga atau diskon tersebut. Dari inflasi tahun sebelumnya, hasil perbandingan harga dengan kontrak sebelumnya atau yang sedang dikerjakan, sedang dilaksanakan kontrak berjalan. Perkiraan perhitungan biaya atau harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana, engineer estimate. Informasi yang kita peroleh dari website, toko daring, sebagainya, dan informasi-informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi intinya dapat dipertanggungjawabkan data-data yang kita dapat tadi. Tadi kan disebutkan banyak ya, Mas. Ya. Jadi sebenarnya dalam penyusunan HPS itu ada jumlah minimal nggak sih, Mas, yang dibutuhin? Jumlah minimal referensi maksudnya dalam penyusunan HPS. Secara aturan mungkin belum ada ya untuk mengatur batasan minimal. Kalau kita bicara perbandingan berarti lebih ada dari satu data. Ya. Jadi semakin banyak data atau informasi yang kita peroleh, maka akan semakin baik dalam menyusun HPS. Jadi tidak harus minimal 3 referensi yang selama ini kita gunakan. Nanti kita selalu pakai harus cari 3 referensi seperti itu.
Nah, boleh nggak kita hanya menggunakan satu referensi dalam menyusun HPS? Itu jawabannya adalah boleh. Dalam menyusun HPS, biaya personil untuk jasa konsultan cukup dengan satu referensi sudah cukup. Bisa dari Permen PUPR tadi Ya. atau dari Indo. Oh. Kemudian untuk nilai HPS yang telah ditetapkan, apakah penyedia berhak tahu untuk nilai tersebut itu loh Mas? Apakah boleh? Jadi nilai HPS itu bersifat terbuka. Nilai HPS bersifat terbuka, tidak rahasia, serta paling tinggi sama dengan padu anggaran. Sedangkan rincian HPS yang bersifat rahasia. Jadi rinciannya Mas yang bersifat rahasia. Kalau jumlah total nilainya terbuka. Ya. Kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam dokumen anggaran JPA. Kemudian untuk masa berlaku nilai HPS itu sampai kapan ya Pak dalam proses pengadaan? HPS yang sah adalah HPS yang telah ditandatangani oleh PPK. Penetapan HPS paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir untuk pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi, atau 28 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. Dalam penyusunan HPS itu berapa keuntungannya Mas yang diperhitungkan? Oke. Di dalam Perpres pasal 66 ayat 8 disebutkan HPS disusun dengan mempertimbangkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. Perhitungan HPS untuk pekerjaan konstruksi dapat berdasarkan hasil perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana atau perancang berdasarkan detail engineering atau desain berdasarkan gambarnya atau spesifikasi teknis tadi. Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung untuk pekerjaan konstruksi paling banyak 15%. Seperti itu Mas yang disebutkan dalam Perpres. Apakah keuntungan tersebut maksimal 15% Mas? Dalam Perpres, penjelasan pasal ini berada dalam Perpres 54 tahun 2010, pasal 66 ayat 8, sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 yang khusus membahas harga perkiraan sendiri. HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. Dalam penjelasannya sebutkan contoh keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal 15%. Artinya sudah sangat jelas kalau kita berbicara keuntungan dalam lingkup budget ini semua terkait dengan tata cara menyusun HPS. Dasarnya adalah penjelasan di pasal 66 ayat 8. Nah, dari angka 15% tersebut tidak bercerita tentang batas keuntungan, tapi batas keuntungan ditambah dengan overhead, biaya overhead. Jadi tidak ada persentase, berapa persentase untuk keuntungannya, berapa persentase untuk overheadnya, dan ya lebih kemudian lagi itu hanya untuk pekerjaan konstruksi. Lantas untuk pengadaan barang itu seperti apa Mas perhitungan keuntungannya? Oke, keuntungan untuk pengadaan barang, lainnya dan sebagainya ya Mas. Tetap memperhitungkan keuntungan yang wajar, yang seperti sudah lazim dilaksanakan di 10%, di angka 10%, tapi itu bukan angka baku. Kalau kita dengan di angka 10%. Nah, bila harga jual ada keuntungan maka tidak perlu ditambahkan lagi dengan keuntungan. Contohnya, kalau kita survei harga HPS di toko ATK itu satu remnya di harga 50.000 dan itu sudah ada keuntungan dari tokonya. Jadi kita tidak perlu untuk menambahkan keuntungan lagi. Berdasarkan volume juga, sedikit kita supply ke toko, agak banyak kita ke agen distributor, atau dalam skala besar kita bisa supply di produsen. Nah, kalau kita supply produsen, bila belum ada keuntungan
bisa ditambahkan dengan mempertimbangkan keuntungan yang wajar tadi. Tadi kan sudah dijelaskan ya Pak tentang begitu pentingnya HPS. Nah, sebenarnya ada nggak sih Mas pengadaan barang dan jasa yang nggak perlu gitu pakai HPS? Oke, HPS dikecualikan ya. HPS dikecualikan untuk pengadaan jasa konstruksi dengan pagu paling banyak 10 juta. Jadi di bawahnya tidak perlu HPS. Oh, dan dengan metode pemilihan e-purchasing sudah ada di katalog. Nah, dalam pengadaan barang dan jasa itu kan ada potensi negara mengalami kerugian. Apakah nilai HPS tersebut menjadi dasar atau acuan Mas dalam perhitungan kerugian negara? Apakah HPS bisa dijadikan dasar untuk memperhitungkan kerugian negara? Iya, begitu. Dalam Perpres 12 tahun 2021 dalam pasal 26 ayat 6, HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. Ini sudah ada dalam Perpres. Lantas kalau bukan HPS itu acuannya apa Mas dalam perhitungannya? Kerugian negara dihitung dari pembayaran kontrak yang telah terbayar. Ya, yaitu pembayaran kontrak secara keseluruhan, apakah itu melebihi dari harga pasarnya. Nah, harga pasar secara kesetaraan informasi tidak hanya pada apple to apple, tapi dengan mempertimbangkan volume, waktu, produksi, permintaan, dan sebagainya. Jadi makna kerugian negara karena telah terbayar, kalau belum terbayar bukan merupakan kerugian negara. Sama mungkin ini yang terakhir ya Mas ya. Jadi jika HPS sudah harganya wajar, kemudian pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga setelah terima hasil pekerjaan semuanya berjalan dengan baik, kemudian dari penyedia memberikan fee kepada pelaku pengadaan, itu masuk kategori dalam kerugian negara nggak sih Mas? Jadi dari perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan sesuai dengan aturan, Ya. itu dengan hasil kualitas pekerjaan dari penyedia baik, Ya. tapi ada fee di situ, bukan? Bukan merupakan kerugian negara, tapi sudah merupakan tindak pidana korupsi karena menerima gratifikasi tadi dari penyedia. Ini sudah berbeda. Kalau ini sudah masuk ke ranah pidana. Nah, baiklah, jadi demikianlah bincang-bincang singkat kami mengenai penyusunan HPS. Kami mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kurang-kurangnya dari kami, karena kami juga masih belajar dan terus belajar mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Cukup sekian dan terima kasih.